Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang beribadah di rumah atau juga para petugas yang melayani pada pagi hari ini. Dan saat pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengarkan suara Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang boleh kami sapa, kami kenal dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Saat akhir ini Tuhan, kami akan belajar mendengarkan satu firman, kiranya Itu memberkati, Itu menolong kami semua, baik kami yang berbicara maupun yang mendengarkan, baik yang berada di tempat ini atau di rumah-rumah atau dimanapun kami mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau tolong, sehingga kebenaran firman menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami pun mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus doa yang kami naikkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan dan juga mengasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini kami telah mempersiapkan dari kitab Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-15, Titus kalih ayat 11 dumugi gangsal 11. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pembenaran pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk memutuskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu nasihatkanlah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca merenungkan firman Tuhan, lakukan lalu membagikan, sehingga firman itu terus menjadi berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan saat pagi hari ini akan kami beri judul atau tema anugerah yang mengubah hidup atau sola gratia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar merenungkan firman Tuhan, latar belakang sejarah kitab ini ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, dan ditujukan kepada anak didiknya yang terkasih, yaitu Titus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca merenungkan bagaimana latar belakang Rasul Paulus, kita semua tahu Rasul Paulus adalah awalnya adalah seorang penganiaya jemaat. Itu latar belakang sejarah. Tetapi setelah Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akhirnya Paulus menyadari bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan, sehingga dia dipilih Tuhan secara khusus atau disebut sola gratia. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Titus dari pasal 2 tadi ayat 1 sampai yang ke-10, di situ sejarah menulis mencatat bahwa kasih karunia Allah itu diberikan kepada semua orang. Itu latar belakang sejarah. Sekalipun pada saat ini masih banyak orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan masih banyak orang yang menentang. Tetapi
berarti kasih karunia Allah itu batal. Tidak. Kasih karunia Allah itu tetap diberikan. Bahkan dengan cara-cara yang ajaib Tuhan mengambil setiap orang dari berbagai macam suku, bahasa, bangsa untuk bertobat dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang disebut kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu masih berlaku sampai sekarang bagi siapapun dari bangsa manapun, bahwa kasih karunia Allah itu tetap berlaku. Mungkin Bapak Ibu kalau membaca sejarah, latar belakang sejarah, pada tahun 1524 setelah Martin Luther melakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman, bahkan seorang yang bernama Erasmus menentangnya, mengajarkan bahwa manusia memiliki free will. Free will itu kehendak bebas, tetapi di situ Allah tetap menawarkan yang namanya keselamatan, bahwa keselamatan itu adalah hak semua orang. Karena bagaimanapun setiap orang itu diberikan yang namanya pilihan. Apakah pilihan itu mau diselamatkan atau tidak, itu yang menentukan adalah pribadi masing-masing. Karena sesungguhnya setiap manusia sampai sekarang ini masih terikat yang namanya dosa. Dosa itu bermacam-macam. Mungkin ada dosa keturunan atau dosa-dosa yang setiap saat diperbuat. Tetapi kasih karunia Allah itu tetap berlaku bagi semua orang yang mau percaya dan menerima anugerah keselamatan. Makanya kalau kita membaca dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 2 maksudnya Titus 2 ayat 1 sampai 10, bahwa di situ ada sebuah kewajiban setiap orang untuk percaya, bahwa kasih karunia itu ditujukan kepada semua orang, baik itu para pria, para wanita, atau mungkin bahkan orang tua, atau juga anak-anak. Karena memang kasih karunia Allah itu diberikan kepada semua orang. Kalau Bapak Ibu lebih detail membaca Titus 2 ayat 1 sampai 10, bahkan sampai ayat yang ke-15 ini, bahwa kasih karunia Allah itu tetap berlaku bagi semua orang. Tetapi kasih karunia Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Dan kasih karunia Allah itu tetap berlaku sampai saat ini. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, istilah kasih karunia Allah menunjuk kepada semua orang, semua manusia, bahwa yang pernah hidup di dunia ini juga sebenarnya diberi kasih karunia Allah. Tetapi memang masih banyak orang-orang yang mungkin masih menolak. Apakah kita termasuk orang yang menolak kasih karunia Allah itu, atau menerima anugerah Allah? Karena anugerah Allah itu akan diberikan kepada semua orang yang mau menerima. Jika tidak menerima, otomatis kasih karunia Allah itu tidak akan diterima semua orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menghayati, merenungkan bagaimana Rasul Paulus dulunya adalah orang-orang yang atau orang yang paling kejam. Kalau kita membaca sejarah Rasul Paulus seorang penganiaya jemaat. Bahkan bagaimana sejarah Rasul Paulus menganiaya setiap orang yang mau percaya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada saat akhirnya ketika Paulus
Tuhan Yesus memperlihatkan atau menemui Rasul Paulus. Akhirnya Saulus mengalami pertobatan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Makanya Paulus menuliskan di dalam kitab Titus ini karena dia mengalami perubahan. Semenjak Paulus berjumpa dengan Yesus, dia mengalami pertobatan yang luar biasa, bahkan dia mengalami perubahan. Dia pada akhirnya menjadi pemberita Injil yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bahkan dia menjadi penulis sejarah yang terbesar dalam kitab Perjanjian Baru. Itu adalah apa? Karena dia mengalami anugerah yang luar biasa. Dan pada saat hari ini juga kita semua dipanggil menjadi Paulus akhir zaman, supaya terus memberitakan Injil kepada semua orang, supaya semua orang juga boleh mengalami anugerah keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Sebab kita yakin bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah situasi pandemi atau di tengah-tengah PPKM, itu ada sebuah renungan yang sangat menguatkan, juga sangat menjadi bekal bagi kehidupan saya secara pribadi. Karena pagi-pagi tadi ketika saya membaca merenungkan kembali firman Tuhan ini, ada kata PPKM. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong mengingatkan, percaya pasti Kristus menolong. Percaya pasti Kristus menolong. Sekalipun di tengah keterbatasan atau atau dibatasi dengan situasi dan kondisi, bahkan saat ini kita tidak boleh berkumpul bersama-sama, tidak boleh beribadah bersama-sama, bahkan kita harus mendengarkan suara Tuhan lewat toa, karena kebetulan kita di lereng gunung, kita harus menjangkau supaya jemaat juga mendengarkan suara Tuhan lewat toa. Tapi di situ percaya pasti Kristus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana hamba-Mu telah selesai berbicara berkata-kata, sekalipun di tengah situasi, di tengah kondisi yang terbatas, tapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas, akan terus menolong kami supaya kami semua boleh mengalami kasih karunia Allah atau anugerah Allah terus nyata atas hidup kami sekalian. Di tengah situasi kondisi apapun, kami tetap percaya bahwa Kristus pasti akan menolong kami. Berkatilah semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini ya Tuhan, sekalipun lewat live streaming ini Tuhan, kiranya Kau memberkati, Kau tolong, sehingga melalui sarana ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipuji, dipermuliakan semua orang, sehingga pada akhirnya semua lidah akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa yang di surga. Inilah surat doa kami, hanya boneka dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada pemimpin liturgi. Terima kasih. Bapak Ibu banyak terberkati dengan sentuhan hari ini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Ini sudah respon di firman Tuhan, kita tinggal mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu karena semua untuk mendatangkan kebaikannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan nanti untuk persembahan dilakukan sehabis ibadah ini, yang habis penutup nanti dibuka untuk persembahan sampai jam 11 juga. Mari kita hadapkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, untuk tuntunan-Mu Tuhan dalam setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami saat kami melakukan ibadah kami, saat ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Engkau, saat terselip dosa dalam hati kami, pikiran kami Tuhan, kami mohon ampunan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lakukan akan menjadikan rema, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam hari-hari minggu ke depan ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap jemaat-Mu yang ada, setiap pribadi-Mu yang setiap pribadi kami Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu setiap saat, setiap waktu untuk kami jalani minggu-minggu kami ini Tuhan. Mari jemaat kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah pagi ini kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami mohon tetap belas kasih-Mu untuk membuat setiap kami. Kami mohon dari sukacita-Mu, dari sejahtera-Mu, dari surga untuk membuat kami. Biarlah pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, Kau buat berhasil. Karena kami tahu Tuhan, ada pertolongan yang tak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus sekiranya menyertai kami saat ini kekal sampai akhir zaman nanti. Amin. Kita akan tutup dengan hitung pujian nomor 410.